Ternyata Ari Gordon ini, tokoh dari American Jewish Community ini, sudah hadir di Istiqlal dan dia memberikan pengajaran sebagai Nih teman-teman, ternyata Istiqlal sudah jadi pengkaderan Zionis. Jadi jangan sok alergi sama Arab lah, ya. Karena tiap hari ibadahmu itu juga berbahasa Arab dan nabimu juga itu orang Arab. Nah kalau kita lihat ya, dulu yang viral kan Islam Nusantara itu yang menggagas ya. Mereka itu orang yang katanya ulama moderat ya. Dan sekarang yang viral ke Yahudi juga sama. Yang bekerja sama dengan orang-orang Yahudi juga sama. Mereka yang ngaku moderat. Dan ini benar-benar mencoreng ya, ataupun menginjak-injak umat Islam di Indonesia ya. Bagaimana mungkin sebuah acara pengkaderan ulama yang mengisi acara itu, yang menjadi narasumber di dalamnya adalah orang-orang Zionis Yahudi. Kelompok orang-orang yang membantai saudara-saudara sesama muslim kita di Palestina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah 5 kader NU yang viral mendatangi pemimpin penjajah laknatullah alaihi itu ya teman-teman, kini viral lagi ternyata pengurus Masjid Istiqlal juga diketahui memiliki kerjasama dengan Zionis Yahudi. Iya, Istiqlal ini dibatalkan yang tanggal 17 Juli Dibatalkan teman-teman. Kemarin ya Mas Hersu. Tapi ternyata kemudian terungkap Mas Hersu bahwa satu pekan sebelumnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juli. Jadi sempat terjadi sebelumnya teman-teman dan berhasil. Ternyata Ari Gordon ini, tokoh dari American Jewish Community ini, sudah hadir di Istiqlal dan dia memberikan pengajaran sebagai nih teman-teman, ternyata Istiqlal sudah jadi pengkaderan Zionis. La haula wala quwwata illa billah. Sebagai tamu lah, pada tanggal 10 Juli begitu ya. kemarin. Dan dia memberikan pelajaran itu tentang pengaderan begitu Mas Yesus, pengaderan ulama Islam. Ini dan tentu saja yang dibicarakan pengaderan ulama Islam. Iya betul Mas Yesus. Tanggal 10 Juli acara itu sudah berlangsung dan mungkin akan dilanjutkan berikutnya pada tanggal 17 Juli acara keduanya. Namun karena viral, akhirnya acara tersebut dihentikan. Dan ini benar-benar mencoreng ya, ataupun menginjak-injak umat Islam di Indonesia ya. Bagaimana mungkin sebuah acara pengkaderan ulama yang mengisi acara itu, yang menjadi narasumber di dalamnya adalah orang-orang Zionis Yahudi. Kelompok orang-orang yang membantai saudara-saudara sesama muslim kita di Palestina. Apa sih PKUMI ini? Jadi pendidikan kader ulama. Ini singkatan dari pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal. Luar biasa, yang memfasilitasi pendidikan kader ulama dari Masjid Istiqlal. Benar-benar miris ya teman-teman. Sampai segitunya gitu. Yang mengundang tokoh Yahudi, dan ini adalah tokoh puncak dari AJC, American Jewish Committee atau community itu tadi. Dan kemudian profil dari PKU atau pendidikan kader ulama Istiqlal ini menuliskan seperti ini Mas Hersu, melahirkan kader ulama yang berakhlak mulia dan berpandangan moderat, pendidikan kader ulama dapat menjadi rujukan umat baik tingkat lokal, nasional maupun internasional, serta menguasai khasanah Islam klasik dan ilmu pengetahuan modern dari berbagai disiplin ilmu. Ini luar biasa sekali ya. Jadi sekarang ini kalau kita melihat begitu banyak dengan Wir, satu persatu terbongkar kerjasama pengurus Masjid Istiqlal dengan organisasi Zionis. Ya. Satu persatu kelompok Dajjal menampakkan diri walau masih menyamar. La haula wala quwwata illa billah. Topeng Islam moderat, ulama moderat, berpandangan moderat, ternyata mereka hanya untuk sebagai salah satu topeng begitu untuk melancarkan berbagai propaganda begitu dari Zionis Israel. Dengan dalih memunculkan ulama moderat gitu ya. Lagi-lagi bertopeng moderat teman-teman. Saya jadi teringat ya dulu juga sempat ya keluar gembar-gembor Islam Nusantara ya yang katanya dipelopori oleh ulama-ulama moderat ya, sampai bilang wah kita ini Islam Nusantara paling bagus, kalau Islam Arab itu wah gimana ya, jelek lah, nggak bagus lah, pokoknya Islam Nusantara inilah yang paling bagus. Islam kita ini Islam yang sejati, bukan Islam abal-abal model Timur Tengah. Wah subhanallah, katanya Islam kita ini Islam sejati teman-teman, bukan Islam abal-abal dari Timur Tengah. Islam sejati, Islam Nusantara. Serius. Saya silakan nanti dicari, saya upload satu makalah di akademia .edu itu. Saya beri judul Bhinneka Tunggal Ika. Tapi bahasa Inggris karena terpaksa, karena waktu itu yang nyuruh orang Inggris. Di situ saya gambarkan bagaimana perbedaan. Kenapa Islam Nusantara mampu menjadi Islam yang sejati? Kenapa? Karena Islam hadir dan hidup di Nusantara ini bukan sebagai penakluk, lain dengan yang di Arab dan anak-anak peradabannya, semuanya Islam datang sebagai penakluk. Subhanallah. Orang ini berusaha untuk menjatuhkan ya nama Arab itu ya, berusaha memisahkan Islam dengan Arab. Kurang lebih sebagai penjajah. Wah, jadi Islam yang sesungguhnya itu Islam Nusantara,
Kalau Islam Timur Tengah, Islam Arab, itu katanya Islam abal-abal. Astaghfirullahaladzim ya. Bagaimanapun bencinya kamu dengan Arab, nggak bisa memisahkan antara Islam dengan Arab. Ya, karena Rasulullah itu orang Arab. Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab. Bahkan sholatmu itu untuk bisa jadi sah harus berbahasa Arab. Nggak mungkin kan karena kebencianmu terhadap Arab, kamu sholat baca surah Al-Fatihah pakai bahasa Konoha. Nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin lah. Pasti pakai bahasa Arab ya. Jadi jangan so alergi sama Arab lah ya, karena tiap hari ibadahmu itu juga berbahasa Arab dan nabimu juga itu orang Arab. Nah kalau kita lihat ya, dulu yang viral kan Islam Nusantara itu yang menggagas ya, mereka itu orang yang katanya ulama moderat ya. Dan sekarang yang viral ke Yahudi juga sama, yang bekerja sama dengan orang-orang Yahudi juga sama, mereka yang ngaku moderat. Para dai-dai sunnah bermanhaj salaf, kalian tuduh-tuduh agen Yahudi ya, bentukan Yahudi. Sekarang Allah bongkar dan Allah paparkan secara langsung ke masyarakat Indonesia siapa yang agen Yahudi sebenarnya ya. Coba cari ya jejak digital Ustaz Khalid Basalamah ke Israel gitu misalkan ya, foto bareng gitu ya, bercanda bareng sama Presiden Israel. Ada nggak kayak gini? Cari coba jejak digitalnya Ustaz Firanda misal, jejak digitalnya Ustaz Syafiq Riza Basalamah atau Ustaz-Ustaz Salafi lainnya. Cari, ada nggak mereka yang ke Israel? Saya jamin teman-teman, kalian nggak akan menemukan jejak digital seperti itu, karena memang nggak ada ya. Dan sekarang fakta terbuka lebar ya, beruntutan lagi. Mulai dari 5 oknum kader NU yang viral ya. Terus viral lagi nih ya, pengurus Masjid Istiqlal bekerja sama dengan orang Yahudi. Dan terbaru kita tahu ya, bahwa ada 2 oknum pengurus MUI itu juga bergabung ke organisasi Yahudi. Parah teman-teman kan. Adapun tentang Masjid Istiqlal ya, mereka dengan dalih acara kaderisasi ulama, pembicaranya orang Yahudi. Ini apalagi ya, kalau bukan agen Yahudi. Ya untungnya viral teman-teman. Jadi acara keduanya ini dihentikan. Acara yang pertama pada tanggal 10 Juli itu udah berjalan tuh ya. Gak tahu udah dikasih penjelasan apa tuh sama agen Yahudi itu. Nah acara selanjutnya nanti ini di tanggal 17 ini karena viral akhirnya dihentikan. Sekarang coba mari kita menduga-duga ya. Saya ngajak teman-teman untuk merenung ya. Kita merenung dan berpikir. Kira-kira pemicu besarnya mereka mau mendatangi presiden penjajah itu. Mereka mau bekerja sama dengan para Zionis itu. Bahkan dijadikan pemateri dalam kaderisasi ulama. Kira-kira pemicu besarnya apa? Ya kalau saya menduga ya pribadi ya, tidak lain hanyalah uang teman-teman. Ya, kita harus katakan dengan jujur bahwa fulusnya Yahudi itu besar guys. Jadi kalau pemerintah mau turun tangan menyelesaikan hal ini, coba aja diaudit itu ya, rekeningnya. Dilihat tuh aliran dananya ada apa di sana. Ya dari mana aja uangnya. Walaupun alasannya wah saya ini kan atas nama pribadi gitu ya. Ya wajar aja ya kalau kita menduga-duga seperti ini. Karena gak masuk akal teman-teman. Ada orang Indonesia yang ngakunya Islam, ngakunya kami membela Palestina ya, tetapi bekerja sama dengan orang-orang penjajah Palestina. Kami rakyat Indonesia dianjurkan untuk boikot inilah, boikot itulah. Teriak-teriak saya Palestina, save Palestina, bela Palestina. Tetapi ternyata mereka-mereka yang dianggap tokoh di negara kita, pengelola Masjid Istiqlal juga ya, dan juga 5 oknum ormas terbesar di Indonesia, malah kayak gitu teman-teman. Tapi ya toh, setiap orang bisa menyembunyikan kebohongannya. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak membongkar kebohongan itu, membongkar kebusukan itu, ya tetap aja akan terbongkar. Semoga video ini bisa menyadarkan kita semua ya, yang mana mestinya ini kita ikuti, yang mana mestinya kita berkelompok. Jangan sampai kita salah dalam mengikuti suatu kelompok. Kalau saya sih nggak ngelihat label kelompoknya apa ya. Selama itu adalah kebenaran sesuai kepada Al-Quran dan Sunnah, ya saya akan ikuti, ya saya akan benarkan. Tetapi walaupun ngaku paling aswaja sekalipun, tapi kelakuannya kuburion, kelakuannya suka nyebar cerita-cerita halu, khurafat, atau kelakuannya bersama dengan orang-orang Yahudi, ya ngapain kita mesti ikutin gitu kan. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.